semuanya. Perkenalkan, saya Rifka Sabila Alfiana dengan akhiran NIM 044 sebagai konselor. Saya Fakih Muhammad Fajri dengan akhiran NIM 10 sebagai konseling. Jadi pada video kali ini kita akan menampilkan roleplay konseling. Selamat menyaksikan. Selamat. Selamat sore. Selamat sore juga Kak. Selamat datang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Bagaimana tadi perjalanannya? Perjalanannya tadi cukup macet sih Kak, tapi alhamdulillah lancar. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rifka yang akan memandu konseling pada hari ini. Bisa berkenalan? Baik, saya Fakih Muhammad Fajri, bisa dipanggil Fakih. Oke, bagaimana perasaan Anda berada di ruangan ini? Kurang nyaman sih Kak sebenarnya, soalnya baru pertama kali kan, jadi Tidak apa-apa kalau masih merasa canggung atau bingung mau mulai dari mana. Itu hal yang wajar. Banyak orang yang juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali mengikuti konseling. Nah, kita bisa mulai secara santai saja. Saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam sesi konseling ini, semua yang kamu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Tujuan kita di sini adalah untuk membantu kamu memahami situasi yang sedang kamu alami dan mencari kemungkinan solusi yang paling sesuai dengan kondisi kamu. Saya tidak akan menghakimi atau menyalahkan. Jadi, kamu bisa bercerita dengan bebas. Oke. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin memastikan dahulu, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? belum pernah Kak. Ini konseling pertama kali saya Kak, dalam Oke. seumur hidup. Kalau belum, tidak masalah. Nanti saya akan membantu memandu alurnya. Biasanya kita akan mulai dengan kamu menceritakan hal-hal yang sedang kamu rasakan. Kemudian kita bersama-sama mencoba untuk memahaminya. Baik, sekarang saya ingin mendengarkan dari kamu. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling hari ini? Ini sih Kak, kenapa saya datang ke konseling ini, jujur aja saya belum tidak mampu untuk mengatasi masalah saya secara sendiri gitu. Oke. Hal apa yang melatar belakangnya? Atau yang paling mengganggu pikiran atau perasaan? Kalau akhir-akhir ini tuh saya tuh lagi merasa capek, lelah sama kuliah, tugas-tugas kuliah juga. Terus kan saya juga kerja juga, di samping itu juga ada tuntutan dari orang tua gitu. Oke. Bisa kamu ceritakan bagaimana keseharianmu? Kalau untuk kesehariannya, biasanya saya itu berangkat pagi Kak, dari rumah ya ke kuliah gitu kan, berangkat kuliah dari pagi sampai siang. Terus udah selesai kuliah, lanjut lagi kerja sampai malam. Terus udah sampai malam pulang itu saya belajar atau kerjain tugas, baru istirahat Kak. Mungkin itu rutinitas setiap harinya Kak. Bagaimana dengan waktu tidurnya? Waktu tidurnya sedikit sih Kak, cuma beberapa jam aja. Masih kurang ya? Iya, kurang. Oke. Apakah itu mempengaruhi konsentrasi kamu saat kuliah? Sangat Kak, karena kadang kalau misalkan lagi kuliah
aku kan ngantuk jadi malah ketiduran. Ya. Selain itu, apakah fokus kamu terganggu atau kamu merasa sering lupa gitu? Iya, itu juga sering sih kak. Akhir-akhir ini tuh jadi dalam memahami atau hafal pelajaran itu agak sulit sih kak. Oke. Selain itu, apa yang kamu rasakan secara emosional? Kalau secara emosi akhir-akhir ini tuh sering marah, Hmm. para ya lebih sensitif dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Hmm. Bisa karena masalah kecil Iya. ya. Terus juga ini kak, kalau ini juga saya cukup menghindar gitu dari Hmm. ini interaksi sama teman-teman. Oke, jadi sering suka menyendiri gitu ya? Ya, Oke. Kalau masalah untuk motivasi, bagaimana? kalau motivasi ah, ini sih kak udah nggak ada yang hilang motivasi kak. Asik. Akhir Selama nih, kamu merasa tidak termotivasi, pikiran apa yang pertama kali muncul? pikiran eh, pikiran yang dulu muncul itu karena udah hilang motivasi gitu ya kak. Hmm. Sempat sampai mau berpikir itu untuk mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri gitu kak. Wah, oke. Itu sudah sampai aksi atau baru di pikiran saja? Eh, Untungnya masih di pikiran aja kak. Oke. Tapi itu terjadi sering beberapa kali atau baru satu kali? Sering kak, cukup sering. Oke. Sebenarnya apa yang kamu rasakan itu wajar karena kamu sedang menghadapi tuntutan yang besar sekaligus. Selain dari tekanan kuliah dan kerja, apakah ada faktor lainnya? Mungkin eh, khawatir ini sih kak, aku mengecewakan orang tua gitu kak, tidak sesuai yang diharapkan. Oke, apakah orang tua banyak menuntut? Sepertinya iya kak. Jadi kamu ingin memenuhi harapan mereka. Iya, nah, ingin menjadi yang terbaik di mata mereka. Oke, tapi di sisi lain, bagaimana dengan kemampuanmu? Kemampuanku ya sebenarnya mungkin belum bisa mencapai itu sih kak. Oke, Masih banyak kekurangan juga. saya melihat kamu itu sebenarnya punya tanggung jawab yang tinggi dan ingin tetap berjuang. Itu menunjukkan pribadi yang kuat ya. Ya, terima kasih kak. Ya, tapi saya masih berat sih kak untuk melalui beban-beban ini kak. Oke, tidak apa-apa, masa berat. Kita akan coba mencari cara agar beban itu tuh lebih terkelola gitu. Saat kamu merasa sangat tertekan nih, pikiran apa yang biasanya muncul? Biasanya kalau lagi tertekan sih kak, yang ada di pikiran saya tuh ini takut gagal sih kak, takut mengecewakan semua orang gitu. Hmm. Jadi tuh kamu memiliki pikiran yang saya harus berhasil gitu. Iya benar kak. Kamu tidak mau gagal gitu ya. Iya. Eh, tapi menurutmu apakah itu realistis? eh Kalau dipikirin sih sebenarnya enggak juga sih kak. Bukan kurang ya, enggak sih kak, tapi enggak, entah kenapa diri ini tuh pingin selalu berhasil gitu kak. Oke, bagaimana kalau kita ubah pikiran yang tidak realistis itu menjadi realistis? Misalnya, kita ubah pikirannya dengan saya melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Bagaimana? Jadi gimana tuh kak, bisa di Kan tadi kamu berpikir nih, saya harus berhasil. Saya tidak boleh gagal. Nah, ya ubahlah pikiran itu menjadi saya melakukan sesuai kemampuan saya. Gitu. berarti tidak memaksakan. Iya, lakukan
sesuai dengan apa yang kamu mampu gitu. Bagaimana? Mungkin terlihat cukup ini ya, bisa Oke. dilakukan ringan gitu ya. Bagaimana perasaanmu ketika kamu itu berpikir seperti itu? Kalau dipikir bener sih kak, ya melakukan sesuai kemampuan ya, tidak memaksakan, berarti kan ya jadi lebih ringan sih kak. Selanjutnya kita akan coba nih buat beberapa langkah sederhana. Apa yang paling mendesak saat ini? Yang paling mendesak saat ini tuh saya masih ini sih kak, masih sulit untuk mengatur jadwal dan kurangnya jam tidur kak. Baik. Kita mulai nih dengan menyusun jadwal yang seimbang antara jadwal kuliah, kerja, mengerjakan tugas, dan juga istirahat. Jadi kamu bisa nih petakan untuk kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus kerja itu dari jam seberapa sampai jam berapa, mengerjakan tugas itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus setelah itu waktu istirahat pun diatur. Bisa nih di sela-sela antara kuliah atau kerja itu bisa diselipi waktu istirahat gitu. Bagaimana? Ya nanti akan dicoba kak. Oke, selain itu, kamu itu juga penting untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang kondisimu saat ini. Bagaimana? Apakah kamu mau mencobanya? Kalau untuk itu masih keberatan sih kak, aku masih ada rasa takut. Ya, kita bisa latihan dari sedikit demi sedikit. Bagaimana menyampaikan secara tenang dan jujur. Apakah kamu mau mencobanya? Kalau itu bisa menyelesaikan, saya mau kak. Oke. Nah, saat kamu merasa sangat tertekan, kamu itu bisa melakukan aktivitas yang menenangkan, seperti mendengarkan musik, membaca, atau berbicara dengan teman. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih biasanya menenangkan diri itu ngobrol sama temen sih kak, jadi Oke. bercerita gitu tentang masalah-masalah gitu. Itu beban-beban tuh terasa ya cukup hilang. Oke. Berarti kamu sudah memiliki coping yang bagus ya. Jadi jangan menyendiri atau jangan menarik diri dari pertemanan atau dari sosial. Nah, dari pembicaraan kita, apakah kamu bersedia nih mencoba beberapa hal yang sudah kita susun tadi seperti menyusun jadwal harian? Apakah kamu sanggup dan mau mencobanya? Iya kak, Oke. aku akan coba. Oke, yang kedua itu mengubah pikiran yang negatif menjadi lebih realistis. Apakah kamu bisa untuk mencobanya? Aku usahain kak. Oke, menghubungi orang terdekat saat merasa tertekan. Bagaimana? Ya nanti aku Baik. coba untuk Nah, kita akan bertemu lagi ya untuk melihat perkembanganmu selanjutnya. Bagaimana? berarti ada sesi selanjutnya Iya, kak. untuk melihat apakah kamu sudah membaik atau belum gitu. Boleh kak. Oke, terima kasih sudah terbuka hari ini. Kamu sudah melakukan langkah penting dengan datang ke sesi ini. Bagaimana sekarang perasaanmu? Iya kak, terima kasih juga kak untuk saran-sarannya. Rasanya itu udah cukup lega sih dibandingkan tadi sebelum duduk di sini gitu kak. Oke. Semoga setelah ini kamu bisa mulai ya menjalankan rencana kecil yang sudah kita buat tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, baik kak, berarti pertemuan berikutnya itu kapan kak? Mungkin bisa minggu depan. Nanti kita jadwalkan lagi. Oke, ya. Habis ini apakah ada acara lagi? Habis ini mau langsung ini sih kak, ke tempat kerja kak. Oke. Iya, masih ada kerjaan soalnya di sana.
Mungkin mulai besok ya, mulai dijadwalkan bagaimana jadwal yang menurutmu itu memang baik, dan kita akan lihat perkembanganmu di sesi berikutnya. Baik Kak. Oke. Terima kasih Ya, sudah terima datang. kasih juga ya Kak. Ya, Sudah mau mendengarkan dan membantu Kak. ya, sama-sama. Mari saya antarkan. Ya. Baik Kak.